Oke ya, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Hari ini saya akan kembali memberikan posisi saham yang menurut saya cukup menarik ya untuk diperhatikan ya, untuk kita pakai sebagai swing trader ya. Nah, uh, disclaimer on dulu sebelum lanjut ke pembahasan, karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya teman-teman. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, do your own research, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Oke, yang pertama itu saham UNTR atau United Tractor. Kalau teman-teman perhatikan secara teknikal, tren dari UNTR ini sebenarnya masih sideways ya. Dan di sini dia baru break dari triangle pattern ya, dan kalau kita tarik sebuah resisten di sini, dia juga baru break dari pattern yang namanya double bottom. Ini bottom pertamanya ya. Kemudian ini adalah bottom keduanya. Dan dia break ya, perdagangan terakhir dia breaknya dengan volume yang meningkat teman-teman. Jadi UNTR ini secara teknikal cukup menarik ya. Dimana kalau titik entry teman-teman bisa buy harga sekarang atau tunggu dia pullback ke sini, ke sekitaran harga 23.000 sampai sini teman-teman ya, sampai ini support garis merah ini, yaitu di sekitaran harga 22.700 ya. Jadi kalau kita set trading plan, teman-teman bisa buy setengah porsi di harga sekarang ya, di 23.525. Kemudian stop lossnya teman-teman set di bawah ini, di bawah support merah ini. Maka kita akan mendapatkan risk sekitaran 4% ya, 22.550 ya, sekitaran 4%. Kemudian rewardnya adalah di target dari pattern double bottomnya ini. Sorry agak miring ya, yaitu di sekitaran 25 ribuan. Jadi risk to reward ratio ini sebenarnya masih 1:1 ya. Risknya 4%, kemudian rewardnya 8% ya, 1:2 lah ya. Nah, dan potensinya menurut saya dia akan nutup gap di sini teman-teman. Di sini ada gap yang ditinggalkan ya, di situ di sekitaran harga 25.000 lebih ya. Maka ini kita naikkan sedikit untuk target dari double bottomnya itu di sekitaran 25.500. Jadi risk to reward ratio masih 1:2, jadi masih cukup menarik ya untuk saham UNTR ini. Dan kalau dia mampu break dari resistnya ini, maka potensi dia akan kembali ke sekitaran harga 27 ribuan. Jadi UNTR ini sebenarnya masih cukup oke ya, cukup oke buat dibeli di harga sekarang atau tunggu dia pullback dulu ya, karena setelah dia breakout biasanya dia pullback dulu. Kalau pullbacknya dengan volume kecil, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham UNTR ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ada saham MAK. MAK ini cukup menarik teman-teman, dan MAK ini perusahaan bagus ya, perusahaan yang masih growth teman-teman, yang masih berkembang. Nah, kalau kita perhatikan ya, secara tren ini masih dibilang sideways dan baru memulai uptrendnya teman-teman ya. Nah, di sini ada potensi ya, kalau kita tarik resisten dulu ya, di sini ada resisten. Kemudian di sini dia ada potensi membuat pattern inverted head and shoulders ya, dimana di sini shoulder kiri, kemudian ini ada headnya teman-teman ya, ini ada headnya, kemudian di sini adalah shoulder kanannya. Nah, ketika dia mampu break dari resistance ini sekitaran harga 1380 sampai 1300-an, maka potensi untuk MAK ini cukup tinggi teman-teman ya, cukup tinggi kalau kita pasang target kenaikan dari pattern inverted head and shoulders ini ya. Kalau kita pasang target kenaikan dari pattern ini, maka target dari MAK ini cukup tinggi, dan kalau kita lihat dari segi volume pun MAK ini cukup menarik teman-teman ya. Nah, jadi strateginya menurut saya teman-teman bisa buy ketika dia break dari 1380 sampai 1300. Nah, atau kalau teman-teman mau buy on weakness, bisa tunggu dia di sini teman-teman. Di sini dia ada punya support yang menurut saya juga cukup kuat ya. Kalau dia ke sini dulu, di sini kan ada candle panjang-panjang nih. Nah,
di sini ini adalah artnya itu candle rejection. Jadi ada potensi dia turun dulu. Nah, kalau dia turun sampai sini ke sekitaran 1160 sampai 1150, maka teman-teman bisa memanfaatkan entry buy di situ dengan stop loss di bawah 1150, beberapa tick di bawah 1150 ya. Jadi so far dari segi technical market ini menarik, price volumenya juga oke ya. Kita perhatikan dia naik di sini dengan volume yang meningkat signifikan. Jadi saya rasa Q4 dari mark ini cukup menarik teman-teman, cukup menarik, dan ada orang dalam atau insider yang sudah tahu ya. Jadi bisalah ya, karena technical yang menarik, price volume juga oke, jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk entry saham ini. Dan kalau dia break dari 1300, maka potensinya cukup tinggi teman-teman ya. Kalau kita pasang target dari petanya ini ya. Maka ini potensial up-nya cukup menarik teman-teman ya. Bisa ke sekitaran 1700-an. Jadi cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Jadi bisa dimanfaatkan untuk buy saham ini, buy on breakout. Entah itu buy on weakness, entah itu teman-teman bisa buy on breakout atau buy on weakness ketika dia menyentuh ini 1150. Oke. Itu untuk mark ya. Kemudian saham berikutnya ada saham Waskita. Nah, Waskita ini ya, kalau pembahasan terakhir kita ya, ini adalah demand area atau support kuat dari Waskita dan belum mampu dijebol teman-teman ya, dan belum mampu dijebol. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ya, di sini volume dari Waskita itu tinggi-tinggi sekali teman-teman ya. Sorry. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini volumenya gede-gede sekali ya. Volume gede di area demand ya, itu merupakan sesuatu yang menarik teman-teman ya. Itu merupakan sesuatu yang menarik. Jadi Waskita ini menurut saya layak untuk diperhatikan. Nah, area buy ketika dia break dari sini teman-teman ya. Baik dia ketika break dari angka 690. Ketika dia break dari 690, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout saham ini, dan potensinya dia akan kembali ke sekitaran harga 835 sampai angka 900-an. Jadi cukup menarik ya, cukup menarik buat teman-teman yang mau beli Waskita ini ya, karena volumenya gede dan itu volume gede itu di area demand. Jadi ada sesuatu yang menarik menurut saya di saham ini ya. Jadi strateginya buat saat ini bisa manfaatkan buy on breakout untuk saham Waskita ini ya. Oke, itu untuk Waskita. Kemudian berikutnya adalah saham Astra International. Astra International, sebelumnya kita bahas pattern double top yang dilawan oleh pattern falling wedge, dan sebenarnya dia udah break dari pattern falling wedge-nya, tapi dia break dengan volume yang masih tipis ya. Volume yang masih tipis. Jadi ASI sebenarnya menurut saya masih oke, secara teknikal juga masih oke teman-teman ya. Jadi ini masih bisa untuk di swing di harga sekarang, pada harga sekarang cicil teman-teman ya, cicil, karena ada potensi dia masih menyentuh 5.400 dengan stop loss under 5.400 ya. Misalnya di 5350 itu sekitaran 7%, jadi cukup moderat untuk risk-nya. Jadi menurut saya akan lebih baik untuk teman-teman yang baru mau entry ASI ini, buy-nya nyicil dulu ya. Dengan reward pertama di 6.370-an, nanti ya sekitar 11%. Risk to reward ratio masih mendekati 1:2, jadi masih cukup oke. Ini adalah reward pertamanya, dan kalau ini mampu diberi ke atas, maka potensinya dia akan kembali ke sekitaran harga 7.000-an. Jadi ASI ini menurut saya masih menarik teman-teman, masih menarik, tapi strategi yang terbaik menurut saya untuk saat ini dicicil dulu. Pada harga sekarang mungkin setengah porsi, dan kalau dia turun lagi ke 5.400 sampai 5.500, maka di sana bisa manfaatkan buy lagi setengah porsinya. Oke. Itu untuk
Astra International, dan ini masih layak ya buat teman-teman perhatikan, dan kalaupun untuk swing trader ini menurut saya masih oke ya. Kemudian saham berikutnya adalah saham BRMS atau Bumi Resources Mineral. Nah, untuk BRMS ini sendiri sebelumnya kita udah buatkan plan teman-teman ya, dan dia sudah menyentuh area buy kita di 102 ya. Dan area buy menurut saya yang terbaik di saham ini adalah di area 102 ke bawah ya, di harga sekarang sampai harga 100 teman-teman ya, dimana 100 merupakan support psikologis sekaligus support kuat dari saham BRMS ini ya. Di sini juga ada trendline yang kemungkinan akan menahan penurunan dari BRMS ini. Jadi strategi saya masih sama, manfaatkan baik BRMS di harga 102 atau di bawah 102 sampai harga 100, karena dia setelah RI dia terkoreksi tapi volumenya tipis teman-teman ya, volumenya tipis. Jadi menurut saya masih menarik, dan di sini ada bertepatan dengan 3 support psikologis, yaitu 100 merupakan support sebelumnya dan juga merupakan support trendline yang terbentuk dari tanggal 3 September 2021. Jadi BRMS ini menurut saya masih menarik. Risk to reward ratio juga oke. Risk 5%, kemudian rewardnya hampir 17%. Untuk saham yang high volatile seperti ini, risk 5% itu termasuk risk yang kecil teman-teman. Jadi BRMS ini masih bisa untuk di entry ya. Oke. Itu untuk BRMS. Kemudian yang terakhir ada saham MTDL. Nah, MTDL ini setelah dia stock split ya, dia sahamnya cukup menarik teman-teman, dan masih dalam uptrend ya. Kalau kita tarik uptrend channel dari awal dia membentuk uptrend, ini sahamnya masih uptrend. Dan di sini ada pattern ascending triangle ya. Nah, strategi buy yang menurut saya cukup oke di saham ini adalah buy on breakout ketika dia break dari 800 atau 815 ya. Baik ketika dia break dari 815, kemudian kalau dia turun buy on weakness di sini. Ya, kita bisa manfaatkan buy on weakness di sekitaran harga ini, di sekitar harga 750 sampai 760 ya. Nah, itu dua strategi yang menurut saya cukup menarik di MTDL. Nah, ketika dia turun di sini maka bisa manfaatkan buy on weakness karena sahamnya masih strong uptrend ya. Saham ini masih strong uptrend. Kemudian ketika dia break dari 815 maka teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ya. Jadi ada dua strategi di saham ini ya. Tergantung kemana dia perginya. Kalau dia turun buy on weakness, kalau dia naik buy on breakout. Kalau di harga sekarang itu cukup tanggung teman-teman ya, cukup tanggung. Kalau kita pasang stop loss di sini nanggung lah istilahnya, karena sedang berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi kalau menurut saya cukup tanggung untuk buy di harga sekarang. Jadi menurut saya ya lebih baik buy dia break atau buy dia on weakness ya. Oke, itu sekian ya saham-saham yang menurut saya masih cukup layak untuk di swing, untuk di entry sesuai dengan strategi masing-masing ya teman-teman ya. Oke, sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat malam.